Halo semuanya, nama aku Rasya Akilah, aku dari kelas 10-2. Dan hari ini aku membacakan atau membuat video resensi tentang seorang tokoh nasionalisme yang jarang orang kenal. Namanya adalah Soe-hoki. Benar. Soe-hoki adalah seorang aktivis keturunan Tionghoa yang turut andil dalam penurunan masa Orde Lama Soekarno dan mengganti presidennya menjadi Soeharto yang masuk ke dalam Orde Baru. Nah, gimana sih Soe-hoki itu, atau apa aja sih biografi tentang Soe-hoki itu? Mari kita bahas. Soe-hoki lahir pada tanggal 17 Desember 1942. Soe-hoki merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Bapaknya bernama Soe Lipit, yang merupakan seorang novelis pada masanya. Ya. Soe-hoki Soe-hoki memiliki latar belakang seorang novelis, yang dimana dia dapat membuat karya-karya yang spektakuler, seperti satunya ini adalah Catatan Seorang Demonstran, yang merupakan karyanya juga. Menurut sebuah buku bacaan atau buku catatan ini, Soe-hoki pada saat dia masuk ke dalam sekolah dasar, ia sudah membaca sastra atau karya sastra yang serius sekali membahasnya, yaitu karyanya Ananta Pramodyan, yang merupakan karya yang cukup serius untuk anak sekecil itu. Dan ketika ia memasuki jenjang SMA, di mana dia sekolah di Cassius School, jiwa aktivisnya itu tuh nambah besar terhadap bangsa Indonesia. Ia ingin menyuarakan aspirasinya yang menggebu-gebu di dalam dadanya untuk semua orang tahu kalau masa pemerintahan Orde Lama tuh gak semulus yang diharapkan masyarakatnya, dan hanya mementingkan kepentingan seorang pendirinya aja, pemerintahannya aja, dan tidak berdampak besar pada masyarakatnya. Begitu menurutnya. Setelah menyelesaikan masa SMA-nya, Soe-hoki melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan UI. Dan dia mengambil jurusan kesastraan Indonesia. Dan dari sinilah jiwa-jiwa politik atau mungkin aktivis dari seorang Soe-hoki mulai membesar. Ia masuk ke dalam golongan demonstrasi dan sering turun ke jalanan untuk mengekspresikan kritikan-kritikan yang menurut dia itu adalah hal yang benar. Dan Soe-hoki juga memiliki hobi, yaitu mendaki gunung. Dia adalah salah satu pendiri dari organisasi pencinta alam, atau dulu itu disebutnya dengan Mapala. Bersama dengan kawan-kawannya, ia membuat organisasi tersebut dalam universitasnya. Dituliskan pada bukunya ini, Catatan Seorang Demonstran, Soe-hoki memiliki atau mendapatkan banyak kecaman dari warga atau dari masyarakat. Tapi tidak dipungkiri bahwa Soe-hoki merupakan pahlawan bagi masyarakat kecil. Dan terhadap kecintaannya dalam mendaki gunung, ia dan teman-temannya memutuskan untuk mendaki gunung tertinggi di Indonesia, yaitu Gunung Semeru, dengan teman-temannya juga. Namun, itu adalah perjalanan terakhir dari Soe-hoki, karena ia menutup usianya pada tahun 26, pada usia yang ke-26, tepat sehari sebelum hari ulang tahunnya, yaitu tanggal 16 Desember 1965. Soe-hoki meninggal dunia di atas puncak Gunung Semeru, yaitu Mahameru, dengan temannya bernama Tanis Lubis. Di buku Catatan Demonstran ini, di buku ini terdapat 8 bab, yaitu bab pertama. Maaf ya kalau aku baca. Pertama adalah bab Soe-hoki, sang demonstran. Kedua adalah bab masa kecil. 3.
di ambang Gungai. Keempat, lahirnya sang aktivis. Dan yang kelima, catatan seorang remonstran. Yang keenam, perjalanan ke Amerika, di mana Sohoki melanjutkan perjalanan atau pendidikannya ke Amerika. Ketujuh, politik, pesan dan cinta. Dan yang kedelapan adalah mencari makna. Dalam setiap bab ini, kamu akan mendapatkan hal yang kalian belum pernah tahu saat membacanya, di mana kalian akan mendapatkan informasi dari masa ke masa dan dari masa ke masa tentang perkembangan Indonesia, dari sang penulis ini hidup hingga ia menutup usia. Kelebihan dan kekurangan dari buku ini adalah: pertama, kelebihannya yaitu bahwa dibenarkan bahwa buku ini merupakan karya asli dari sang penulis Sohoki dan 100% murni tanpa adanya kata tambahan. Mungkin ditambahkan karena ini merupakan sebuah buku yang diproduksi kembali pada tahun 2005 dan disunting oleh LPM3SA mungkin ya. Dan kekurangannya mungkin banyaknya kata-kata bahasa asing pada bahasa itu, seperti bahasa Belanda yang mungkin bagi kita tuh masih awam dan tidak tahu. Jadi harus membuka Google atau terjemahan dulu untuk melanjutkan membacanya. Dan yang kedua adalah bahasa yang lumayan kasar, karena di dalam buku ini banyaknya kritikan pedas serta sindiran pedas terhadap pemerintahan oleh Sohoki. Dan ya, kesimpulan yang saya ambil dari sini adalah pada hakikatnya buku ini bercerita tentang bagaimana Sohoki, yang seorang keturunan Cina yang menjalani hari-harinya sebagai mahasiswa yang gemar mendaki dan juga suka menulis buku. Buku ini disajikan dalam bentuk buku harian, sehingga sebagai pembacanya saya bisa membayangkan persis konflik yang terjadi, konflik serta perasaan Sohoki menjadi seorang aktivis menjadi seorang aktivis muda di era Orde Lama. Sohoki merupakan karakter pemikir yang berani dan mengungkapkan pendapat-pendapatnya mengenai kesenjangan yang ada di negeri ini, seperti kebijakan pemerintah, kondisi rakyat kecil, hingga bagaimana keberanian mahasiswa dalam bersikap dan menangani masalah. Namun, buku ini juga menyajikan kehidupan cintanya Sohoki, sehingga lagi-lagi saya disuguhkan dengan bacaan yang realistis sekaligus menarik sebagai media penambah wawasan. Selain disajikan dalam bentuk buku ini juga menyajikan puisi-puisi karya Sohoki yang beliau tulis sesuai dengan situasi yang dialaminya sendiri. Oke, sekian dari tugas resensi kali ini. Mungkin ada beberapa kata yang saya baca atau ada beberapa kata yang mungkin salah pengejaannya. Saya mohon maaf untuk tersebut semuanya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.